Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan juga kenikmatan hidup sampai sekarang ini. Baiklah, sebelum saya memulai wawancara ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M di era pandemi COVID-19 ini. Bersama saya, Dewi Kumalasari, merupakan mahasiswi setia Amuntai semester 6 dengan NPM 1820060028 dari lokal 6A non-reguler untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembangunan oleh dosen Bapak Jumadi SAPMT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dewi Kumalasari, bisa dipanggil Dewi. Saya salah satu dari mahasiswi setia Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan terima kasih banyak atas waktunya kepada Bapak Abdul Basit selaku Kepala Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah bersedia menemani wawancara saya terkait perencanaan pembangunan di desa Bapak ini. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sebelum saya memulai pertanyaan saya, bolehkah saya minta izin untuk melepas maskernya, Pak? Bisa. Langsung saja ya Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Persepsi Bapak tentang pembangunan di Desa Lok Bangkai yang sedang berlangsung atau berjalan bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menjawab ini, untuk persepsi kami sebelum kami menjabat sebagai kepala desa di sini, itu pembangunan yang ada itu masih belum memadai. Jalan masih kebanjiran, rumah-rumah penduduk masih banyak yang terkena banjir. Tapi setelah kita menjabat kepala desa tahun 2014 periode pertama, kita mencoba membenahi apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat, seperti jalan utama dari ITRI 1 ke ITRI 5 yang dulunya itu kebanjiran, tapi kita usahakan bagaimana caranya segera ini jalan utama ini tidak lagi digenangi banjir, yaitu dengan cara sebelumnya itu kan 2014 itu belum ada dana desa. Nah, jadi kami berusaha mengusul ke daerah, yaitu ke pemerintah kabupaten, membuat proposal, minta pengecoran jalan setinggi 50 cm. Ya alhamdulillah di tahun 2015 kalau nggak salah waktu itu sudah disetujui oleh pemerintah daerah, yaitu peninggian jalan utama Desa Lok Bangkai, yaitu dari ITI 1 sampai dengan ITI 5 setinggi 50 cm, sehingga jalan tidak lagi kebanjiran. Dan juga di RT 8 itu di tahun 2017 kami mencoba lagi mengusulkan ke daerah, yaitu di pemerintah kabupaten, itu untuk pengecoran juga di RT 8. Alhamdulillah sudah direalisasi oleh pemerintah daerah, yaitu sepanjang 650 meter dengan ketinggian itu 50 cm. Sehingga jalan-jalan utama di Desa Lok Bangkai ini tidak ada lagi yang kebanjiran, yang digenangi banjir untuk jalan utamanya. Dan juga bibir-bibir sungai yang ada ini sudah kami pasangi tanggul, sehingga air yang masuk dari sungai ke pemukiman penduduk itu sudah mulai berkurang. Nah, dengan adanya pengecuran jalan dan pemasangan tanggul tadi,
sehingga masyarakat sudah tidak merasa ketakutan lagi dengan adanya banjir yang setiap tahun melanda Kabupaten Hulu Sungai Utara ini, khususnya desa kami, desa Lok Bangkai. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Harapan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di desa Lok Bangkai pada masa sekarang maupun yang akan datang bagaimana Pak? Ya, kalau harapan kami untuk pembangunan itu secara berkelanjutan, sehingga yang belum lagi kami laksanakan pembangunan itu dapat terus berjalan, karena sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah kami, yaitu RPJMDes kami itu selama 6 tahun itu semuanya itu dilaksanakan dengan berjenjang atau berurutan sesuai dengan prioritas di tahun-tahun ini. Misalkan tahun ini ada prioritas 3 atau 4 proyek yang harus dikerjakan, tapi menyesuaikan dengan anggaran yang diterima dari pemerintah, dan juga di sana ada usulan ke kabupaten yang mana proyek tersebut tidak bisa dibiayai oleh dana desa, sehingga proyek itu harus diusulkan ke kabupaten. Contoh untuk tahun 2020 tadi, rencana itu kami ada mendapat satu jembatan bilik atau jembatan besi yaitu di RT 7, rencana untuk penyeberangan desa Lok Bangkai Teluk Bulu. Nah, karena ada wabah yang menimpa kita, yaitu COVID-19 ini, sehingga dana-dana itu dialihkan ke penanganan COVID, sehingga pembangunan jembatan tadi rencana dilaksanakan di 2020 ditunda. Kami ada mendengar dari pemerintah, yaitu melalui di PU, rencana dikerjakan di tahun 2021 ini. Nah, kalaunya itu memang benar dilaksanakan di tahun ini, kegiatan masyarakat di sana atau jalur transportasi masyarakat semakin lancar, baik itu dari pengangkutan gabah waktu panen padi, banyak yang lagi mengangkut material-material, misalkan dari desa seberang mau ada membangun proyek apa. Nah, jadi kalaunya jembatan yang berupa jembatan besi tadi sudah ada, sehingga alat atau transportasi untuk mengangkut alat atau bahan itu semakin lancar. Terima kasih banyak Pak. Apakah pendapat Bapak tentang ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Lok Bangkai berupa ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha, maupun LSM? Terima kasih. Selama ini kami yang melaksanakan kegiatan di desa, khususnya desa kami, alhamdulillah tidak ada gangguan yang begitu serius yang mengancam kami. Kalaunya memang ada dari unsur masyarakat, maka kami dekati orang-orang yang mau mengganggu itu, ya kami tawarkan mereka itu harus maukah ikut bekerja di proyek ini, misalkan mengangkut pasir, mengangkut batu gunung, atau mencor sesuai keahlian mereka. Nah, sehingga gangguan yang rencananya mengganggu kami itu tidak terlaksana, karena mereka itu kami kerjakan di proyek yang kami laksanakan itu. Kalau dari pemerintah itu tidak ada selama ini gangguan dari pemerintah, malah didukung oleh pemerintah. Dan juga dunia usaha itu mungkin tidak ada yang mengganggu kami juga, ataupun LSM. Nah, LSM ini juga tidak ada yang mengganggu. Biasanya itu dari masyarakat sekitar aja, karena
mereka ini kekurangan pekerjaan sehingga mencari-cari masalah. Nah, tapi kalau kita sudah ke mereka yang mau mempermasalahkan ini, kita coba untuk tawarkan apakah mau bekerja di sini, nah, sesuai dengan kemampuan mereka dan keahlian mereka itu. Terima kasih Pak. Apakah sumber biaya pembangunan di desa Bapak selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Terima kasih. Kalau biaya, nah, berapapun biaya yang dikucurkan oleh pemerintah, kalau kita untuk membangun desa, semakin banyak kucuran dana, maka semakin banyak yang mau kita buat di desa, sehingga dana itu tidak ada kata cukup. Tapi untuk mengatasi itu, kita cari dulu yang prioritas, di mana yang lebih bermanfaat untuk masyarakat desa, itu yang kita utamakan. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur yang mana ini prioritas dan mana yang tidak prioritas, sehingga pekerjaan kita itu tidak istilahnya itu tidak merata lah. Ada yang di sini rencananya itu 100 meter, tapi karena kita tidak memanfaatkan prioritas itu, sehingga pekerjaan yang ada itu tidak tuntung. Nah, ada yang 50 meter sudah habis dunia, karena di sini lagi 50 meter habis juga dunia, karena kita tidak memakai prioritas. Tapi kalau kita sudah memakai prioritas, kita fokuskan satu pekerjaan atau dua pekerjaan. Kalau dananya masih mampu, mungkin kita tambah lagi pekerjaan, sehingga 2 atau 3 pekerjaan kita pilih yang mana prioritas, itu yang lebih kita utamakan. Dengan melalui musyawarah di desa, masyarakat desa yang menentukan yang lebih ini harus didahulukan dengan melihat pemanfaat kegiatan itu. Kalau misalkan kita membangun jalan, kan ada di sini, kalaunya desa kami ada 8 RT. Kalaunya kita bagi satu RT 8 proyek, tapi di satu titik ada, atau di satu RT itu ada yang tidak prioritas, maka kalaunya kita bangun yang tidak prioritas, rasanya itu masih sia-sia, tidak ada yang memanfaatkan dengan bangunan itu. Sehingga kita melihat itu yang mana prioritas, itulah yang kita dahulukan, walaupun tidak merata di semua RT. Nah, itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan pertanyaan saya yang terakhir, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Ya, kalau bagi kami, pembangunan yang sudah ini semuanya kami cukup bangga dengan adanya pembangunan yang ada di desa kami ini. Itu ada seperti tadi peninggian jalan, pengaspalan jalan, pembuatan jalan baru, pembuatan jalan-jalan gang yang dulunya itu jalan setapak. Nah, ini selama kami menjabat sebagai kepala desa, kami usahakan ini harus ada jalan yang lebih besar. Kalau bisa itu bisa dilalui mobil. Contoh di muka kantor kami ini yang dulunya jalan setapak, sekarang ini sudah menjadi jalan utama. Masyarakat itu banyak yang sudah melalui jalan yang kami buat ini. Dan juga seperti jembatan-jembatan tadi yang kami usulkan ke pemerintah daerah yang tidak bisa didanai oleh dana desa, sehingga kami mengusulkan ke pemerintah daerah, itu ada sudah jembatan satu, kan jembatan bili itu atau jembatan besi. Ini manfaatnya cukup luar biasa juga bagi masyarakat. Itu patut juga kami banggakan. Dan apalagi ini ada satu lagi jembatan yang kami bangun, yaitu jembatan bili juga di RT 7. Itu rencananya di RT 7 untuk desa Luk Bangkai, Teluk Buluh. Nah,
Dan juga ini yang tidak kalah pentingnya juga, ini kami sudah merancang dari tahun 2019 atau 2020 tadi ya, itu kami membangun gedung serbaguna, nah pas di muka kantor desa ini untuk kegiatan remaja-remaja yang mau olahraga di sana, dan juga itu bisa bermanfaat nantinya seandainya ada warga kita ini mau ada kegiatan selamat atau bepangantinan yang mana tidak ada tempat di muka rumahnya atau di samping-sampingnya tidak ada tempat untuk menampung orang banyak, itu kami bisa memanfaatkan gedung ini untuk kegiatan selamatan. Dan juga kalau bisa dari desa lain kalau mau ada kegiatan yang menampung orang banyak, bisa menggunakan gedung kami ini, gedung serbaguna ini. Tapi kemarin itu mau dibangun di rencana itu 2020 itu dibangun dan selesai di 2021. Ternyata itu dananya juga dialihkan oleh ke Kopet tadi, sehingga pembangunan itu kami tunda. Mungkin kalau tahun 2022 nanti tidak ada lagi masalah Covid ini, dana dialihkan ke dana Covid ini, mungkin bisa langsung kami kerjakan pembangunan gedung tersebut. Karena gedung itu manfaatnya tadi sudah kami jelaskan sangat luar biasa juga untuk masyarakat, baik itu masyarakat khususnya masyarakat kami desa Lubuk Bangkai ataupun masyarakat luar desa pada umumnya. Terima kasih atas penjelasan Bapak tentang perencanaan pembangunan di desa Bapak ini. Semoga pembangunan di desa Bapak, Lubuk Bangkai, Kecamatan Banjang selalu lancar. Amin. Selalu sukses dan dipermudahkan. Amin. Amin. Dan semoga apa yang disampaikan Bapak tadi bermanfaat untuk kita semua. Salah hilaf, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.